Berawal liburan ke Bali, aku ketemu mas buleku bernama Steven. Awal bulan itu aku kembali menginjakan kaki di Bali untuk kesekian kalinya. Namun kali ini terasa berbeda. Biasanya aku selalu datang bersama teman-temanku, tertawa, bercanda, dan berbagi cerita sepanjang liburan. Sayangnya kali ini mereka berhalangan karena urusan masing-masing. Ada yang sudah punya pasangan, ada juga yang tak bisa cuti. Akhirnya aku memutuskan berangkat sendiri. Entah kenapa, aku merasa liburan sendiri justru akan memberiku pengalaman baru. Aku memilih stay di Seminyak, tempat favoritku setiap kali ke Bali. Menurutku Seminyak adalah kawasan yang paling pas hidup, mudah kemana-mana, dan penuh energi. Namaku Andre, usiaku 25 tahun. Aku tipe orang yang mudah berbaur, tapi juga suka menikmati waktu sendiri. Malam pertama di Bali, setelah mandi dan berganti pakaian, aku memutuskan keluar. Kakiku membawaku ke sebuah klub malam yang cukup terkenal. Sebut saja Mexicola. Dari luar saja musiknya sudah menggema, penuh warna dan cahaya. Begitu masuk, suasananya langsung terasa hangat dan ramai. Hampir semua pengunjungnya adalah orang-orang bule dari berbagai negara. Aku memesan minuman dan berdiri di dekat bar, menikmati musik sambil memperhatikan sekitar. Di tengah keramaian itulah mataku tertuju pada seorang pria bule bertubuh tinggi, berambut coklat terang, dengan senyum yang terasa hangat meski dari kejauhan. Ia terlihat santai, mengenakan kemeja terbuka sedikit di bagian dada, seolah benar-benar menikmati malam itu. Tanpa kusadari, pandangan kami bertemu. Ia tersenyum dan entah kenapa jantungku berdetak lebih cepat. Beberapa menit kemudian, ia menghampiriku. "Hai," katanya dengan aksen khas. "First time here?" Aku tersenyum gugup. "Not really, but first time coming alone." Ia tertawa kecil. "Same here. My name is Steven." "Andre," jawabku sambil menjabat tangannya. Tangannya hangat, dan sentuhannya membuatku sedikit canggung. Kami mengobrol cukup lama malam itu. Steven berasal dari Australia, sedang liburan sendirian setelah merasa lelah dengan rutinitas pekerjaannya. Obrolan kami mengalir begitu saja, tentang Bali, makanan favorit, pantai, hingga cerita hidup masing-masing. Anehnya, aku merasa nyaman sejak awal, seolah sudah mengenalnya lama. Malam itu berakhir tanpa rencana besar, hanya bertukar kontak dan janji sederhana. "Maybe tomorrow, we grab coffee?" Tanyanya sebelum berpisah. Aku mengangguk. "I'd like that." Siapa sangka dari pertemuan singkat di sebuah klub malam, liburanku di Bali berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berarti. Aku belum tahu kemana arah kisah ini akan berlabuh, tapi satu hal yang pasti. Pertemuanku dengan Steven adalah awal dari cerita yang tak pernah kurencanakan. Namun diam-diam ku nantikan. Keesokan paginya aku terbangun dengan perasaan yang agak berbeda. Entah kenapa, bayangan senyum Steven masih terlintas di kepalaku. Setelah bersiap, aku menuju sebuah kafe kecil di Seminyak, tempat kami sepakat bertemu. Aku datang sedikit lebih awal, memilih duduk di sudut dekat jendela. Tak lama kemudian, sosok yang kutunggu muncul. "Pagi, Andre." Aku menoleh dan langsung tersenyum. Steven berdiri di depanku dengan kaos putih sederhana dan celana pendek, terlihat jauh lebih santai dibandingkan malam sebelumnya. Namun yang membuatku terkejut bukan penampilannya. "Kamu bisa bahasa Indonesia?" Tanyaku refleks. Steven tertawa kecil. "Bisa dong." Aku benar-benar kaget. Selama ini kupikir ia hanya bisa berbahasa Inggris. "Lumayan lancar malah," lanjutnya. "Aku sudah sering ke Indonesia. Dulu pernah tinggal beberapa tahun di Jakarta." Aku tertawa kecil sambil menggelengkan kepala. "Pantesan. Aku kira kamu bule yang cuma bisa bilang terima kasih sama berapa harganya." Jangan salah," katanya sambil bercanda. "Aku juga bisa bilang kamu lucu." Wajahku langsung terasa hangat. Di sela obrolan itu, Steven bercerita kalau usianya 32 tahun. Ada jarak 7 tahun di antara kami, tapi anehnya aku tak merasa canggung. Justru ada kesan dewasa dan tenang dari dirinya yang membuatku nyaman. Cara bicaranya lembut, matanya penuh perhatian, dan ia benar-benar mendengarkan saat aku bercerita. Kami menghabiskan waktu cukup lama di kafe itu, berbagi cerita tentang hidup, pekerjaan, dan alasan kenapa masing-masing memilih liburan sendiri. Setelah kopi kedua, Steven mengajakku berjalan menyusuri Seminyak. Kami tertawa, sesekali berhenti untuk melihat toko-toko kecil dan menikmati suasana Bali yang cerah. Saat berjalan berdampingan, lengan kami tak sengaja bersentuhan. Sentuhan kecil itu membuatku gugup, tapi Steven hanya tersenyum, seolah paham perasaanku. "Senang ya bisa ketemu kamu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh, sedikit terkejut. "Aku juga." Hari itu terasa berjalan terlalu cepat. Tanpa kusadari, pertemuan sederhana itu perlahan menumbuhkan sesuatu di hatiku.
Sesuatu yang hangat, tenang, dan membuatku ingin mengenal Stephen lebih jauh. Liburan yang awalnya kupikir biasa saja kini mulai berubah menjadi kisah yang tak ingin cepat-cepat kuakhiri. Dan malam itu, aku memberanikan diri. Hujan turun pelan di luar jendela, membasahi seminyak dengan aroma tanah dan angin laut. Aku berada di kamar Stephen. Lampu diredupkan, hanya suara hujan dan napas kami yang terdengar. Tidak ada kata-kata besar, tidak ada janji. Hanya dua orang yang memilih untuk saling dekat di malam yang sunyi. Kami berbaring berdampingan. Sesekali tanganku terangkat, mengelus pipinya dengan hati-hati, seolah takut merusak momen itu. Kulitnya hangat, matanya terpejam, wajahnya terlihat begitu damai. Stephen menggenggam tanganku, erat tapi lembut, seakan ingin mengatakan bahwa ia ada di sana sepenuhnya. Hujan masih turun, seakan waktu ikut melambat. Di dadaku ada perasaan yang sulit dijelaskan, nyaman, tenang, tapi juga takut. Takut karena aku tahu liburan ini hanya sementara. Aku hanya mengambil cuti seminggu, dan hari-hari terus berjalan tanpa peduli perasaanku. "Kenapa kamu kelihatan sedih?" tanyanya pelan. Aku terdiam sejenak, karena aku nggak ingin liburan ini berakhir. Stephen tersenyum tipis, lalu mendekatkan dahinya ke dahiku. Kadang yang singkat justru yang paling terasa. Malam itu aku terjaga lama, mendengarkan hujan dan detak jantungnya. Dalam hati aku berharap waktu berhenti. Aku tahu perasaan ini tumbuh terlalu cepat, di tempat yang seharusnya hanya menjadi persinggahan. Tapi Bali mempertemukanku dengan Stephen, dan liburanku berubah menjadi kenangan yang akan sulit kulupakan. Stephen membawaku ke Kintamani keesokan harinya. Perjalanan itu sunyi namun menenangkan. Udara semakin dingin seiring kami naik ke dataran tinggi, dan pemandangan perlahan berubah menjadi hamparan hijau yang luas. Saat kami tiba, sebuah villa kecil sudah menanti. Tenang, terpencil, dan tepat di depannya terbentang danau yang airnya memantulkan langit kelabu senja. Tempat itu terasa magis. Kami duduk lama di teras, hanya berbicara seperlunya, lebih banyak menikmati keheningan. Angin dingin menyentuh kulit, namun hatiku justru hangat. Aku tahu, momen seperti ini tak datang dua kali. Malamnya langit Kintamani dipenuhi bintang. Stephen menyalakan api unggun kecil di depan villa. Nyala apinya menari pelan, menghangatkan tubuh dan suasana. Aku merasa sangat bahagia. Bahagia yang sederhana, tanpa alasan rumit. Seolah semua kegelisahan hidup tertinggal jauh di bawah sana. Dalam dinginnya malam, aku memberanikan diri mendekat. Aku memeluk Stephen perlahan, merasakan kehadirannya begitu dekat. Udara memang dingin, tapi kehangatan di antara kami terasa nyata. Ia membalas pelukanku tanpa kata, hanya tarikan napas yang saling menyatu dengan malam. Stephen menatapku lama, lalu mengecup bibirku dengan lembut. Tak ada terburu-buru, tak ada dunia lain. Hanya kami, bintang-bintang dan api unggun kecil yang setia menemani. Aku membiarkan diriku hanyut dalam suasana itu, dalam rasa nyaman, dalam perasaan yang tumbuh diam-diam namun dalam. Malam di Kintamani itu menjadi salah satu kenangan terindah dalam hidupku. Sunyi, dingin, dan penuh kehangatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ternyata Kintamani memiliki cara sendiri untuk membuat siapapun jatuh cinta. Suasananya terlalu romantis untuk dilewatkan begitu saja. Akhirnya kami sepakat memperpanjang tinggal menjadi 2 malam, memberi diri kami waktu sebelum aku harus kembali pulang ke Kalimantan. Siang itu kami tak beranjak kemana-mana. Kami memilih tetap di dalam villa, membiarkan waktu berjalan perlahan tanpa rencana. Tirai jendela terbuka, cahaya lembut masuk bersama udara dingin pegunungan. Dari kejauhan terdengar kicau burung yang saling bersahutan, diselingi riuh angin yang menyapu permukaan danau dengan tenang. Aku dan Stephen hanya berbaring di kamar, tanpa banyak bicara. Pelukan-pelukan sederhana menjadi penghangat terbaik di tengah suhu Kintamani yang dingin. Tidak ada yang lebih kami butuhkan saat itu selain kebersamaan, rasa aman, rasa diterima, dan keheningan yang penuh makna. Sesekali aku menatap wajahnya, lalu kembali menyandarkan kepala di dadanya. Detak jantungnya terdengar pelan, seirama dengan alam di luar sana. Dunia terasa sangat kecil, seolah hanya ada kami berdua di tengah danau, angin, dan langit yang luas. Dalam diam itu aku sadar, kebahagiaan tak selalu harus riuh. Kadang ia hadir dalam bentuk paling sederhana, sebuah pelukan, sebuah keheningan, dan perasaan bahwa untuk sesaat aku berada di tempat yang tepat, bersama orang yang tepat. Dan di Kintamani, waktu seolah mengerti. Ia berjalan lebih pelan, agar aku sempat menyimpan kenangan ini seutuhnya di hati. Malam terakhir di Kintamani terasa jauh lebih sunyi dari malam-malam sebelumnya. Api unggun kembali menyala kecil di depan villa.
Tapi kali ini hatiku dipenuhi rasa yang campur aduk. Aku tahu, waktu kami hampir habis. Aku tak ingin menyia-nyiakan malam itu. Aku memeluk Stephen erat, seolah ingin menyimpan kehangatan tubuhnya di ingatanku. Sesekali kucium pipinya, lalu kucuri kecupan lembut di bibirnya. Tidak ada gairah yang berlebihan, yang ada hanya rasa takut kehilangan dan keinginan untuk tetap dekat selama masih bisa. Stephen membalas pelukanku, lebih kuat dari biasanya. Tangannya mengelus punggungku perlahan, seakan ingin menenangkan perasaanku yang tak menentu. Di bawah langit penuh bintang itu, aku merasakan bahagia yang begitu dalam, tapi juga berat. Karena aku tahu, kebahagiaan ini punya batas waktu. Aku nggak tahu setelah ini kita masih bisa ketemu atau enggak, kataku pelan. Stephen terdiam sejenak, lalu menempelkan dahinya ke dahiku. Jarak memang memisahkan, tapi perasaan nggak selalu ikut pergi. Kata-katanya membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya, tapi juga takut berharap terlalu jauh. Kalimantan dan dunianya, Australia dan dunianya, terlalu banyak jarak di antara kami. Malam itu aku terjaga lama dalam pelukannya, mendengarkan angin kintamani dan suara danau yang tenang. Aku mencoba menghafal segalanya, aromanya, hangat tubuhnya, dan rasa aman yang jarang kutemui. Jika besok adalah perpisahan, maka malam ini akan kujalani sepenuh hati. Karena meski aku tak tahu apakah kami akan bertemu lagi, satu hal yang pasti, Stephen akan selalu menjadi bagian dari liburan yang mengubah hidupku. Tak terasa, liburanku hanya tersisa 2 hari. Stephen membawaku ke Ubud, seolah ingin menutup perjalanan kami dengan ketenangan. Kami menyewa sebuah villa kecil yang menghadap hamparan sawah hijau dan pohon-pohon kelapa yang menjulang tenang. Tempat itu terasa hangat dan damai, sangat berbeda dengan hiruk-pikuk seminyak. Seakan dunia sengaja melambat, memberi kami ruang untuk merasakan segalanya lebih dalam. Di villa itu ada kolam kecil untuk berendam, airnya dingin namun menenangkan. Di dalam kamar, sebuah kasur empuk menghadap langsung ke sawah dan langit luas. Saat sore datang, cahaya matahari jatuh pelan di antara daun padi, menciptakan suasana yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kami menghabiskan waktu di sana tanpa agenda. Berendam bersama, berbaring sambil menatap langit, berbincang hal-hal kecil yang sebenarnya menyimpan makna besar. Setiap tawa terasa berharga, setiap diam terasa penuh. Namun semakin indah suasananya, semakin besar pula rasa takut di dadaku. Aku tahu, perpisahan sudah dekat. Air mataku akhirnya jatuh tanpa bisa kutahan. Stephen memelukku erat dan aku membalasnya lebih erat lagi, pelukan demi pelukan seakan tak ingin dilepas. Tanganku mencengkeram punggungnya, seolah dengan begitu aku bisa menahan waktu agar tidak berjalan terlalu cepat. "Jangan nangis," bisiknya pelan, meski suaranya sendiri terdengar berat. Aku menggeleng, wajahku tenggelam di dadanya. Aku cuma takut kehilangan. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Pelukannya saja sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Di tengah sawah Ubud yang sunyi, aku menyadari betapa dalam perasaanku padanya. Bukan lagi sekadar liburan, bukan lagi sekadar pertemuan singkat. Hari-hari ini terlalu berharga untuk dilepaskan begitu saja. Dan di villa kecil itu, dengan pemandangan sawah dan langit yang luas, aku belajar bahwa cinta kadang datang tanpa janji. Namun, meninggalkan jejak yang tak akan pernah benar-benar pergi. Malam itu di Ubud, setelah tangisku mulai reda, Stephen mengangkat wajahku dengan lembut. Matanya menatapku dalam, bukan tatapan ragu, tapi tatapan seseorang yang sudah memutuskan sesuatu di dalam hatinya. "Andre," katanya pelan tapi tegas. "Dengar aku." Aku mengangguk, masih berada dalam pelukannya. Aku tahu jarak kita jauh. Aku tahu setelah ini kita akan kembali ke hidup masing-masing. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Tapi ini, kita bukan cuma liburan buatku. Kata-katanya membuat dadaku bergetar. Stephen menggenggam tanganku, jemarinya saling mengunci dengan jemariku. "Hubungan ini nggak akan berakhir hanya karena kamu pulang. Aku janji akan selalu kasih kabar. Setiap hari sesibuk apapun aku, kamu nggak akan sendirian." Aku menatapnya, mencoba mencari keraguan di wajahnya, tapi yang kutemukan hanya ketulusan. "Kita mungkin terpisah jarak," lanjutnya, "tapi perasaan nggak harus ikut menjauh. Kalau nanti rindu bilang, kalau takut bilang, jangan dipendam." Air mataku kembali jatuh, kali ini bukan karena takut, tapi karena merasa diyakinkan. "Aku nggak minta kamu menjanjikan hal yang berat," katanya sambil mengusap pipiku. "Cukup percaya, aku ada." Aku mengangguk pelan, lalu memeluknya erat. Untuk pertama kalinya sejak awal liburan, hatiku terasa sedikit lebih tenang. Janjinya bukan janji besar tentang masa depan yang belum tentu, tapi janji sederhana, hadir, jujur, dan tetap saling terhubung.
Di villa kecil Ubud itu, di antara suara malam dan sawah yang sunyi, aku menyimpan kata-katanya dalam-dalam. Apapun yang akan terjadi setelah perpisahan nanti, aku tahu satu hal. Perasaan ini nyata dan janji itu tulus. Dan untuk saat itu sudah lebih dari cukup. Hari terakhir akhirnya tiba. Pagi itu Bali terasa berbeda, lebih sunyi, lebih berat. Dalam perjalanan menuju bandara, kami lebih banyak diam. Bukan karena tak ada yang ingin diucapkan, justru karena terlalu banyak perasaan yang sulit dirangkai menjadi kata-kata. Tanganku berada di atas tangan Stephen, dan ia menggenggamnya sepanjang jalan, seolah ingin memastikan aku benar-benar ada di sana, sampai detik terakhir. Bandara Ngurah Rai sudah ramai, tapi dunia seakan menyempit hanya untuk kami berdua. Di depan pintu keberangkatan, aku berhenti melangkah. Nafasku terasa berat. Stephen menatapku, lalu menarikku ke dalam pelukan yang paling erat dari semua pelukan yang pernah kami bagi. Aku menenggelamkan wajah di dadanya, membiarkan air mata jatuh tanpa ditahan. "Jangan menghilang," bisikku pelan. Stephen mengusap rambutku, suaranya bergetar meski ia berusaha terdengar tenang. "Aku janji, aku akan selalu ada. Kamu dengar itu?" Aku mengangguk. Ia mengangkat wajahku, menghapus air mataku dengan ibu jarinya. "Ini bukan akhir, ini cuma jarak sementara." Sebelum aku benar-benar pergi, ia mengecup keningku lalu bibirku dengan lembut, bukan ciuman yang tergesa, tapi ciuman perpisahan yang penuh makna. Ciuman yang seolah menyimpan semua kenangan seminyak, Kintamani, dan Ubud dalam satu tarikan napas. Aku melangkah menjauh perlahan, menoleh sekali lagi. Stephen masih berdiri di sana, melambaikan tangan dengan senyum yang berusaha ia pertahankan. Saat itulah aku sadar, meninggalkan Bali berarti meninggalkan sebagian hatiku. Di ruang tunggu, aku membuka ponsel. Satu pesan sudah masuk. "Stephen, kabar aku nanti ya, aku nunggu kamu mendarat." Aku tersenyum di balik air mata. Pesawat mulai bergerak. Bali semakin kecil di bawah sana. Namun untuk pertama kalinya, aku tak merasa sepenuhnya sendiri saat pulang ke Kalimantan. Karena di tempat yang jauh, ada seseorang yang memilih untuk tetap tinggal di hatiku.